pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 6 Pino Utara, yang saya hormati Ibu-Ibu Guru SD 6 Pino Utara. Terima kasih hari ini sudah hadir di dalam acara kita pagi hari ini, yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kerja kita Ibu Reni Layati sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Reni Layati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baiklah, terima kasih Bu Nika atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 6 Pino Utara, serta rekan-rekan guru SD 6 Pino Utara yang saya hormati. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu dimensi modul 1.4. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Reni Layati, saya CGP di angkatan ke-10 dan PP saya Ibu Beata Hala. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Nah, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi, yang bersikap atau yang harus menanamkan budaya positif ini semua warga sekolah, baik Bapak Ibu gurunya, kepala sekolah, beserta peserta didiknya. Nah, setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi lagi. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Nah, di sini contoh-contoh penerapan budaya positif di kelas. Yang pertama, saling menghormati. Nah, contohnya tadi, antara siswa-siswi dan rekan guru harus saling menghormati. Yang pertama, contoh nyatanya itu memberi salam dan lain sebagainya. Kemudian, menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah di mana kita tahu anak-anak setiap
hari itu sudah dibagi jadwal tiketnya. Kemudian senyum sapa, senyum salam sapa, sopan dan santun itu 5S. Ya, itu harus kita terapkan di sekolah kita. Kemudian toleransi. Kita harus saling toleransi satu sama yang lain. Dan seterusnya, sebelum masuk kelas itu kita harus dan wajib sebenarnya itu menyanyikan lagu wajib nasional. Dan yang seterusnya mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai waktu, dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, hal tersebut sudah kita laksanakan setiap jam pelajaran mau dimulai. Anak-anak kita tanamkan selalu berdoa sebelum belajar dan berdoa juga sesudah belajar. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif di kelas. Nah, ini gambarnya. Ini mereka di sini ada sedikit pertengkaran. Nah, di mana kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh agar mereka bisa berdamai, agar mereka tidak melanjutkan perkelahiannya lagi. Kemudian gambar yang kedua, ini mereka sedang bersih-bersih kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan budaya positif yang saya tanamkan di kelas 3 selama ini. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama yang lainnya. Nah, di sini tujuan budaya positif di sekolah. Apa sih tujuan budaya positif itu ditanamkan di sekolah kita? Nah, tujuannya adalah untuk membangun budaya positif di sekolah itu, menumbuh karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah pembentukan karakter, di mana tadi contohnya ada senyum sapa, salam sebelum kita datang ke sekolah, dari jauh anak-anak sudah menyapa kita. Itu adalah contoh karakter yang selama ini yang sudah melekat pada anak-anak. Nah, itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, dalam konsep utama budaya positif tersebut ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, memotivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan nanti melihat selanjutnya di slide berikutnya. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma. Jadi ini saya minta 2 orang guru, nanti yang satu jadi yang A, yang satu jadi B. Nah, di sini saya minta 1 orang guru untuk mempertahankan apa yang menjadi barang yang berharga milik seseorang tersebut. Dan yang kedua, yang B itu berusaha untuk merayu agar kepalan tangan tersebut bisa dibuka. Di sini saya minta ibu-ibu silakan maju ke depan yang belum ya. Ibu Nyai silakan dengan Putri. Ayolah. Nanti setelah itu saya minta kalau seandainya Bu Nyai kokoh untuk memegang apa yang dia miliki,
sini Bu Nyai memberikan alasannya mengapa tidak mau membukakannya. Kalau seandainya mau membukakannya, apa alasannya? Ya, silakan. Dengan rayuan, bujukan, nanti kasih Oh. Bu, boleh lihat nggak Bu? Nanti lah. Boleh lah Bu, saya pinjam sebentar ya Bu. Boleh. Ayo pinjam ya Bu, pinjam sebentar ya. Kasihan ada Pak. Pinjam sebentar, saya bilang boleh Bu ya. Nanti jangan, nanti jangan. Oke, karena punya yang merasa itu paling berharga gitu kan. Kalau kita nggak mau kasih nggak apa-apa, mau kasih juga nggak apa-apa. Tapi alasannya apa? Kayu nanti tunjukkan mobil, nanti berikan uang punya hari dapat atau enggak? Ya, terima kasih kepada Bu Tri dan Bu Nyai. Di sini Bu Nyai mempertahankan barang atau sesuatu yang paling berharga milik Bu Nyai. Kenapa Bu Nyai tidak mau memberikan kepada Putri? Karena barang ini menurut saya sangat berharga sekali, rahasia sekali, sehingga saya tidak bisa memberikan kepada Putri. Oh, seperti itu ya Putri. Kalau dibujuk rayu dikasih uang 1 miliar, Bu Nyai tetap tidak bisa dirayu. Hebat sekali pendirian Bu Nyai. Tepuk tangan buat Bu Nyai. Duit arisan telepas. Ya, di sini contoh kita dalam mengontrol diri kita masing-masing. Jadi kita bisa mengontrol diri kita masing-masing dan kita juga bisa mengontrol orang lain dan orang lain juga bisa mengontrol diri kita. Itu tergantung dari situasinya yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah tadi contohnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, dari contoh-contoh tadi kita dapat melihat di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya tadi sudah diperlihatkan antara Bu Nyai dan Bu Tri. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Di sini ada kalimatnya, kalimat stimulus respon. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian contoh yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, baik itu dia berbuat salah ataupun berbuat baik, ada tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol pilihannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, walaupun dengan berbagai bujuk rayu tadi, tetapi Bu Nyai tetap bisa mengontrol dirinya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain
dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi teori kontrol atau pilihannya di situ, model berpikirnya adalah menang, menang, menang. Dan yang kedua, kita masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata Latin. Disiplin itu artinya itu berasal dari kata Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, itu menurut Kratos dan Plato. Dan yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang keempat, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan pengetahuan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri siswa, yaitu internal ya. Yang dari diri atau dari dalam itu adalah internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Baiklah, lanjut. Saya akan menjelaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikannya adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, poin-poinnya di situ ada 3. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan poin yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Golson 1998. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalimat di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, ya, pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau
atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga masih termasuk motivasi eksternal, itu dari luar. Jadi mengiming-imingkan dan mengharap adanya hadiah dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalimat di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini termasuk motivasi internal. Jadi dia sadar untuk memajukan dirinya, dia harus bagaimana usahanya untuk menjadi yang diinginkan itu, dia harus berusaha sendiri. Ya, baiklah, lanjut lagi kepada merdeka. Jadi di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya bisa diperintah saja, tetapi kita harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memerintahkan orang lain, terlebih dahulu kita memberikan contoh kepada orang lain tersebut. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ini contoh dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini artinya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal karena itu bujukan dari orang lain, dan akan ada faktor ketergantungan. Contohnya misalkan anak-anak itu sering terlambat istilahnya datang ke sekolah. Misalkan ada satu contoh lain, anak-anak kalau tidak nyapu dihukum dan lain sebagainya. Kalau tidak dihukum, dia tidak melakukan bikin kelasnya. Jadi itu akan sifatnya adalah ketergantungan. Nah, dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan tadi. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu dapat menghukum juga, dan kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya tadi itu keterlambatan siswa-siswi. Dan yang seterusnya, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang selanjutnya, penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu dapat menurun kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas anak juga. Dan yang ketiga, penghargaan itu dapat memotivasi intrinsik. Ya, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini ada beberapa contohnya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat ada 5 poin di sini. Yang pertama, pengakuan secara khusus, kedua pengakuan secara pribadi, dan yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah,
Nah, di sini ada beberapa kalimat, ada 3 kalimatnya. Nah, kalimat pembukaannya di sini kemarin saya perhatikan. Jadi nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya, kalimat situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, selanjutnya kalimat pembukanya saya menghargai. Itu nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Kemudian kalimat situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang ketiga, kalimat pembukanya di situ terima kasih untuk. Nah, nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Dan situasinya adalah pada saat kamu mengumpul kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini ada contoh-contoh tindakan guru. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena ini keterlambatan datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Dan yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Karena tadi ada kesepakatan, sebelum itu ada kesepakatan kelas. Kalau misalkan merusak barang milik orang lain, harus bersedia untuk menggantinya. Kemudian ada juga kalimat membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, kalimatnya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian yang nomor 2, yang selanjutnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati. Jadi hukuman itu bisa membuat seseorang atau anak sakit hati, bisa sakit fisiknya ataupun hatinya dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian seterusnya paksaan. Konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Yang ketiga, yang seterusnya mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Itu konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu adalah beberapa contoh dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita lanjut ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Colson 2004. Nah, di sini ada perbedaan identitas gagal dan identitas sukses.
Nah, di sini identitas gagal itu masuk dalam hukuman, dan identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu dibagi dua lagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama, di situ intensitas gagal itu termasuk hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dan seterusnya restitusinya. Restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan kepada seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh antara intensitas gagal dan intensitas sukses. Ya, apa sih ciri-ciri dari restitusi tersebut? Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 7. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu adalah membuat orang yang pertama melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi itu bisa juga memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi dia diberikan sebuah tawaran atau pilihan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diri kita. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang keempat, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada penjelasannya, ada 3 poin. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai pada saat mengendarai roda 2. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harus sadar dengan diri sendiri. Kalau menunggu disuruh orang lain, tidak akan bisa. Nah, di sini keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi secara bersama-sama ya. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi harus sadar dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada 7 poin. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaannya universal. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Dan yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh
semua anggota kelas. Misalkan ada contoh, buanglah sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi bisa diganti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Dan yang keenam, semua anggota kelas hendaklah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Ya, misalkan setiap kelas itu mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar, sehingga semua siswa melihatnya. Dan yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, dalam membuat kalimatnya janganlah terlalu panjang. Nah, contohnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, menjadi kita buat kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, hendaklah keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Dan yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Itu kesepakatan antara guru dan siswa. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Nah, di sini hasil keyakinan kelas 3 yang telah saya buat. Yang pertama, melaksanakan tugas piket. Kedua, aktif dalam belajar, bersikap jujur, hidup rukun dengan teman, sopan dan menghormati guru. Dan yang terakhir itu saling tolong menolong. Peraturan kelas. Peraturan kelas itu mencakup keyakinan kelas, lingkungan, budaya positif itu maksudnya ya, mencakup peraturan kelas, keyakinan dan lingkungan positif. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini menggunakan tabel T dan Y. Nah, di sini ada kata hormat dan bekerja dan diterima dan memiliki. Nah, kata hormat di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita kalau misalkan ada barang orang, kalau kita mau minjamnya harus permisi terlebih dahulu, meminta izin terlebih dahulu. Apakah boleh barang tersebut dipinjamkan? Nah, kemudian bekerja. Bekerja di sini kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kita di sini apabila kita sudah ditugaskan, kita harus wajib mengerjakan segala tugas yang telah ditunjukkan kepada kita. Nah, di sini ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kita harus saling peduli antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, di sini ada kalimat menghargai orang lain
mengganggu ketertiban dalam belajar. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kerasnya masalah keselamatan dan menghormati orang lain. Sekarang yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, kesenangan. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada beberapa contoh 5 posisi kontrol. Yang di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada contoh kalimat penghukum. Hardik Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapan ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya dan pelanggan hati di sekolah. Dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ini posisi penghukum ya. Nan! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Pas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dah. Ganti jam, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Enggak turunkan ke bawah. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Punya bapaknya pun bagus Cenderung kameranya. bersenda gurau Bagian untuk lain. menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau Ini aja berhasil. ya. Namun, ilmu ingat, karena ini Ya. masih dorongan eksternal, maka kan. ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Biar ya dan Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baiklah, itulah tadi kelima adegan posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini apakah Bapak Ibu pernah berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer? Apakah ada ibu-ibu yang seperti itu? Ya, di sini kita mengambil posisi yang paling bagus untuk diri kita itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sedangkan validasi kebutuhan, contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Di sini ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali atau basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini ada beberapa contoh. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di sini ada menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial
dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini adalah beberapa contoh menanyakan keyakinan. Di sini ada video lagi. Ayah, saya lanjutkan. Di dalam menyelesaikan sebuah masalah kita harus memperhatikan 3 restitusi. Ya baiklah, di dalam menyelesaikan masalah kita harus memperhatikan segitiga restitusi. Di mana di situ ada kata menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kita harus memperhatikan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memberikan tanggapan tentang materi yang telah saya sampaikan tadi, saya persilakan memberikan tanggapan setelah mengikuti materi yang saya sampaikan tadi. Apa dampak yang ibu dapatkan? Ibu-ibu, ayolah ibu, setelah kita mengikuti materi yang saya sampaikan tadi, apa tanggapan Bapak Ibu terhadap materi budaya positif ini? Ya, Bapak Kepala Sekolah Pak Andi Swanto, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Reni yang telah berbagi tentunya tentang budaya positif. Di sini sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Reni tadi tentang segitiga restitusi. Saya sangat tertarik penyelesaian masalah dengan restitusi atau yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sini kita memunculkan sebuah kesadaran dalam diri anak, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan, ya, dari penyelesaian masalah tentang siswa-siswa kita. Yang pertama tadi kan disebut adanya validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan, ya, lalu adanya menstabilkan identitas. Jadi ini sangat luar biasa jika kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas-kelas terutamanya. Jadi harapan saya ke depannya dengan adanya diseminasi ini, ilmu atau pengalaman yang telah dibagikan oleh rekan kita Bu Eni dapat kita terapkan khususnya di kelas-kelas ibu-ibu semua, dan pada umumnya itu di sekolah kita nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Andi Swanto, yang telah memberikan tanggapan dan masukan kepada saya. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Paginya mana? Bagus sekali, semangat semuanya. Ya baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Di mana keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama dan kita patuhi juga secara bersama-sama. Ya, nanti kita minta kalian menuliskan kalimatnya atau kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya di dalam
Coba menolong. Pernah menolong kawannya nggak? Nah, yang ketiga, sopan dan menghargai guru. Kemudian bersikap jujur. Siapa yang suka tidak sopan, yang suka ribut dalam kelas? Ada nggak? Siapa? Ya, Devi. Nah, setelah dibikin kesepakatan ini atau keyakinan kelas ini, jangan diulangi lagi ya, David. Dan yang lainnya juga ya. Di sini ada juga bersikap jujur. Siapa yang suka bohong, yang suka nyontek? Ada enggak? Enggak ada. Lagi. Ya, jadi tidak boleh bohong. Harus jujur, tidak boleh nyontek dan lain sebagainya. Semuanya juga harus seperti itu ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat bersama-sama. Nah, ini adalah beberapa keyakinan kelas kita. Nah, yang kita tempel di samping ya. Nanti biar mudah dilihat. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang harus selalu kita patuhi. Silakan duduk, Meme dan Najira. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Misnawati, SDN 6 Pino Utara. Setelah saya mendengar langsung penjelasan dari Bu Reni Layati, CGP Angkatan 10 tentang materi budaya positif tadi, saya sangat tertarik dan saya akan menerapkannya di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nyai Sumarni, SPDI. Saya guru SD Negeri 6 Pinang Utara. Setelah saya mendengarkan langsung penjelasan dari Bu Reni Layati, CGP Angkatan 10 tentang materi budaya positif, tadi saya sangat tertarik dan saya akan menerapkannya di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sita siswa dari SDN 6 Utara. SDN kali diajak diskusi dengan Ibu Reni untuk menemukan solusi dari kesalahan dan saya akan memperbaiki perilaku dan perilaku saya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita siswa dari SDN 6 Utara. Kali diajak diskusi dengan Ibu Reni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan dan saya akan memperbaiki perilaku dan kesalahan saya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita siswa dari SDN 6 Utara. Kali diajak diskusi dengan Ibu Reni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan dan saya akan memperbaiki perilaku dan kesalahan saya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita siswa dari SDN 6 Utara. Kali diajak diskusi dengan Ibu Reni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan dan saya akan memperbaiki perilaku dan kesalahan saya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita siswa dari SDN 6 Utara. Kali diajak diskusi dengan Ibu Reni untuk menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan dan saya akan memperbaiki